In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang pada hari ini kami kenangkan, dipersembahkan kepadamu di bait Allah. Semoga kami pun mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dalam Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yosef membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Tuhan ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak-kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan
kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta kanak-kanak Yesus ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada pesta Tuhan kita Yesus Kristus dipersembahkan ke bait Allah. Kita diajak untuk merenungkan kisah kanak-kanak Yesus saat dibawa oleh kedua orang tuanya ke bait Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Taurat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu dalam konteks formasio iman berjenjang berkelanjutan, berdasarkan bacaan pada hari ini dan pesta kanak-kanak Yesus dipersembahkan ke bait Allah, kita bisa bersama-sama merefleksikan pengalaman hidup kita, terutama sebagai anak saat kita mulai diperkenalkan dengan Yesus Kristus Tuhan kita dalam seluruh misteri iman Katolik kita. Pengalaman pada masa kanak-kanak menjadi pengalaman yang penting sebagai dasar untuk pertumbuhan iman kita selanjutnya. Saat kita masih kanak-kanak, kita mengalami bagaimana kedua orang tua kita membentuk kehidupan iman kita. Tentu pengalaman ini terjadi saat kita lahir dalam keluarga Katolik, keluarga Kristiani. Sejak kecil diperkenalkan dengan iman akan Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagi panjenengan yang barangkali tidak mengalami masa kecil dalam pertumbuhan iman sebagai orang Katolik dan di dalam keluarga Katolik, juga bisa mengenang dan merefleksikan saat-saat ketika panjenengan memilih untuk memutuskan mengimani Kristus. Saat-saat itu menjadi saat-saat penting dalam kehidupan kita, sehingga disitulah relasi rohani kita dibangun di dalam iman, harapan, dan kasih akan Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, entah kita dibaptis pada waktu masih kanak-kanak, pada waktu masih bayi, entah kita dibaptis pada saat kita sudah dewasa, relasi iman akan Kristus sama. Kita dipanggil untuk mempersembahkan hidup kita sebagaimana Kristus dipersembahkan kepada Allah. Persembahan diri inilah yang kemudian akan membuat hidup kita diambil, diberkati, dan kemudian sama seperti Kristus dibagikan untuk mendatangkan sumber berkat di dalam kehidupan kita bersama. Kita hanya bisa menjadi berkat kalau kita juga mempersembahkan semua yang baik, kidung terbaik bagi Allah, seperti yang dipersembahkan oleh Simeon, penyerahan diri kepada Allah. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk dengan rendah hati dan penuh syukur berserah kepada Allah. Kita persembahkan hidup kita pada pesta Yesus Kristus dipersembahkan di bait Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini juga merupakan hari Jumat pertama
kita diajak untuk berdevosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita biarkan hidup kita dibenamkan di dalam hati Yesus yang Maha Kudus, yang berlimpah dengan rahmat, berkat, dan kasih kerahiman untuk kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.